Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas kembali teman-teman. Di hari Senin ini, di pagi ini, saya kebetulan ada masuk satu buah motor. Ini motor langka. Ini motor langka. Ini plat jauh. Motor jauh, motor seberang antar pulau. Kebetulan lagi lewat ke daerah Jawa Barat. Masuk daerah Ciamis. Kebetulan dia juga salah satu follower saya. Dan akhirnya mampir dan mau diserviskan. Motor apa? Kita lihat yuk. Nah ini teman-teman motornya ya. Nah ini platnya ya. Ini plat BM ya. Teman-teman mungkin tahu ini BM daerah mana. Udahlah itu platnya ya. Nah ini motornya Suzuki ya. Suzuki Next 2 ini teman-teman. Ini Next 2 adeknya Next 1 mungkin. Ini Next 2, jadi Suzuki Next 2 ini mengadopsi sistem injeksi ya. Jadi udah pakai sistem injeksi. Kemudian fitur-fiturnya mirip-mirip dengan injeksi-injeksi yang lain lah di motor Matic ini. Dan owner bilang dalam perjalanan touringnya dari daerahnya sendiri sampai ke Jawa Barat ini jadi memiliki kendala lemot. Jadi putaran bawahnya itu lemot banget. Motor itu enak tengah ke atas ya. Setelah saya telusuri cari-cari apa ya, keterangan-keterangan, informasi-informasi yang saya dapatkan, ternyata memang motor Next 2 ini karakternya seperti itu. Jadi motor Next 2 ini karakternya ya memang dari tengah ke atas ya untuk performanya. Nah jadi di sini saya akan mencoba bukan menambah tenaga teman-teman, bukan menambah tenaga. Ya di sini saya akan coba membuka atau menyervis. Akan kita coba servis. Apa aja yang kita servis? Kita akan servis bagian filter udara, kita bersihkan, throttle body, kemudian daerah sipitian, terutama daerah sipitian. Saya akan coba lihat seperti apa kondisi CVT-nya, part CVT-nya. Karena kalau mesin motornya masih baru, jadi mesinnya ini masih dalam keadaan ya, kalau menurut saya motor baru mah buat apa kita bongkar, karena mesinnya kan memang masih bagus gitu kan. Nah ini CVT-nya kita akan lihat. Jadi nanti kita akan rubah karakter. Jadi pemilik kendaraan ini minta yang penting jangan repot-repot amat dikala menempuh tanjakan gitu. Jadi itulah kendala Suzuki ini. Kita coba bongkar ya CVT-nya ya. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Sedikit kita cermati ya. Untuk starter di sini hampir mirip dengan punyanya Bit Karbu ya, Kapia ya.
Jadi menggunakan pinion seperti ini. Nah, pakai pinion seperti ini ya. Ini pinionnya nggak bisa dicopot dulu, harus copot ini dulu. Ini pakai pinion. Kemudian di sini kita cermati kondisi dari ini. Kondisi dari part CVT ya. Yang pertama, nah ini di bagian penbel kondisinya kendor. Nah ini kendor teman-teman ya. Ini kendor. Kemudian di sini kalau tadi dibilang motornya terkendala di kala masuk tanjakan itu repot ya, atau bawahnya kalau misalkan mau pas berangkat itu susah banget, atau bukan susah jadi lemot ya. Jadi di sini untuk penbel itu kalau keberadaan di puli belakang ini di bawah ya, kondisinya di bawah. Jadi tidak nongol di titik tertinggi bagian puli belakang ini. Nah, jadi kalau misalkan mau enak, hasil dari pengalaman saya, kalau misalkan mau enak bawahnya itu, ini si penbel itu kondisi di puli belakang ini harusnya di atas di sini. Nah, di sini, teman-teman. Nah, di sini sejajar ini ya. Sejajar puli. Kalau ini masih di bawah puli, masih di bawah titik tertinggi puli. Nah, harusnya sejajar puli, dan kondisi penbel juga jangan kendor seperti ini. Nah, kalau seperti ini kendalanya biasanya kalau tidak penbelnya habis, ini kondisi dari CVT ini lembek. CVT nya udah lembek, udah harus di-upgrade. Nah, ini CVT, yang gede ini, yang gede. Nah, yang ini itu lembek ya. Jadi daya cengkram yang terjadi buat mencengkram bagian penbel ini kurang kencang ya, jadinya penbelnya kendor, dan ini nggak naik, penbelnya nggak naik, tidak 100% naik. Atau kendala lain biasanya kendala lain bagian depan sini, kalau dalam keadaan standar ya, bisa diakalin dengan menambahkan ring slip. Jadi ini penbelnya ini di luar ya, di luar kondisi kalau misalkan tidak kendor ya. Jadi penbelnya biasanya keburu kejepit antara rumah roller dan puli bagian ininya, kipasnya. Jadi keburu kejepit. Nah, jadi kondisi penbel di depan ini sudah di atas kondisinya, tidak di titik terbawah, sudah di atas. Jadi yang depan sudah di atas, yang belakang malah turun, jadinya turun. Nah, itu terjadi lemot juga nanti bagian bawahnya ya. Sekarang saya akan coba upgrade bagian CVT ini. Kita coba nanti pernya kita kencengin, mau diganti, antara diganti dan saya ganjal aja nanti, pokoknya seperti apa deh kondisinya saya lihat nanti. Dan nanti kalau misalkan udah ada perbaikan, tidak mungkin udah, kalau misalkan masih belum, kita upgrade juga bagian depan sininya. Sekarang kita keluarin dulu aja nih bagian sininya ya, kita copotin lagi ya. Nah, ini sistem pinion yang tadi kita bilang. Ini pinion mirip persis dengan kepunyaannya Honda Beat ya. Kita lihat kondisi rollernya ya. Rollernya sih ini masih menggunakan roller standar ya.
Rollernya masih standar, belum ada perubahan. Kalau kita lihat ini rollernya hampir mirip dengan rollernya Vario 110 ya. Hampir mirip, tapi ini sepertinya sedikit agak mepet, sedikit agak ini tipis ya. Tapi kalau besarnya hampir mirip dengan Vario 110, Vario karbu ya. Ini beratnya berapa nanti kita timbang, berat keseluruhan totalnya berapa, satuannya berapa nanti kita cek ya. Bagian belakang kita lihat di sini, kalau untuk kampas masih bisa dipakai. Ini masih bisa dipakai. Kita lihat nanti untuk kondisi pernya. Ini kalau per mungkin ini udah sedikit lembek tuh. Ditekan gini aja ini udah lembek banget. Oh, ini lembek banget ya. Nanti kita upgrade aja. Kita lihat ya. Nanti kita buka. Kalau kondisi penbel sepertinya ini penbelnya masih bagus. Tapi kalau melihat kondisi di sini, penbelnya udah ada sedikit pecah-pecah. Tapi kelenturannya masih bisa dipakai. Tapi kelenturannya masih jos. Oh, ya. Jadi belum kaku ini ya. Nah, ini udah kita buka teman-teman. Ini kalau kita lihat ini kondisinya lembek banget ya. Ini kalau kita pegang gini aja ini udah lembek banget. Kalau kita lihat ini tingginya hampir mirip dengan apa ya ini? Mio J mungkin ya. Kalau yang segede ini, diameternya kecil gini, kemudian tingginya segini, Mio J atau Mio M3 ya. Yang kemungkinan nanti kita akan ganjal ya. Kita akan buatkan ganjalnya. Dan ini ya, saya sudah siapkan ganjalnya nih. Nah, kita pakai ring ini aja, maksudnya pakai kawat ya dengan tebal 3 mili. Kita buat bulat seperti ini, kemudian nanti ditaruh di sini dan kita ganjal. Jadi pernya kita ganjal pakai ini aja ya. Nah, gitu aja ya. Jadi nanti ada lumayan lah, semakin neken ya buat kekerasannya. Oke teman-teman, kita langsung aja proses ya. Sambil kita cleaner bersihkan ini, kita langsung aja nanti pasangkan di sini ya. Oke, nanti kita kasih lihat buat teman-teman kalau misalkan udah beres kita pasangkan ya. Oke teman-teman, kemudian sekarang kita ukur roller yang sebelumnya ya. Ini berat roller totalnya yang sebelumnya atau yang bekas dipakai itu berapa gram, kita lihat di sini ya. Jadi 66-nya kita timbang di sini, totalnya berapa? Totalnya 70 gram ya. Ini berat banget. Ini kita akan turunkan sekitaran 10 sampai 12 gram ya. Jadi kita coba kita turunkan 10 sampai 12 gram. Sekitaran 58 sampai 60 gram pokoknya kita pakai ya. Kita ganti coba. 58,7 udah, ini 59 ya. Nah, ini kita pakai ini ya, kita coba dengan settingan 59 gram lah. Ini kita bulatkan 58,7 ya. 59 gram. Oke. Jadi yang sebelumnya 70 gram, kita sekarang pakai 59 gram. Oke, teman-teman. Kita tes ya, kita pasangkan. Dengan kondisi per ini udah kita ganjal ya. Ini udah kita ganjal. Oke. Kita tes sekarang ya, nanti kondisinya seperti apa kalau misalkan sudah dipasang. Oke, teman-teman. Nah, ini udah di kondisi pemasangan lagi dengan kondisi yang udah diganti diganjal pernya. Rollernya kita bikin di 59 gram, yang tadinya 70 ya. Sekarang penbelnya jadi kencang. Ini penbelnya jadi kencang. Ini juga nampak di sini udah naik ya. Tadi di bawah banget, sekarang udah sedikit muncul ke atas. Jadi udah ada perubahan karena ini udah kencang, jadi ini naik ya.
karena pernya ini udah kita ganjal. Oke, mudah-mudahan ini hasilnya enak, lebih enak dari yang sebelumnya. Kita coba tes ya, yuk. Nah teman-teman, ini selanjutnya kita servis filter udara nih teman-teman. Nah ini filter udara, ini seharusnya udah harus diganti ya. Ini udah kotor banget, tuh. Ini udah kotorannya, debu-debunya udah nempel. Nah tapi ini karena kondisi mendesak, kemudian untuk tipe seperti ini Suzuki Next 2 ini saya kebetulan nggak punya ya. Kita harus beli dulu, agak jauh juga. Ini kita cuci dulu aja. Tapi inget ya, sepengalaman saya, cucinya jangan pakai bensin. Ini cuci pakai air sabun, kemudian dibersihkan, kemudian kita jemur atau keringkan. Nah nanti setelah dikeringkan dikasih oli lagi sedikit di sini supaya nanti debu-debunya bisa nempel lagi di sini kalau misalkan ada debu yang masuk. Ya, karena kalau pengalaman saya kalau dicuci pakai bensin itu nanti pori-pori dari filter udara ini mampet, pori-porinya ketutup mampet, dan nanti motor jadi agak basah dan susah, stasionernya susah dan nggak enak aja pokoknya ya. Oke, ini kita cuci pakai bensin dulu, kemudian nanti kita bersihkan aja dan pasangkan lagi. Kalau udah kering kita pasangkan lagi. Oke teman-teman ya, teman, mungkin itu ya sementara kondisi dari motor ini. Alhamdulillah udah enak ya, udah ada progres banget. Barusan kita belum cuci bagian filter udara aja, udah kondisinya udah naik ya, udah ningkat, udah enak lagi. Oke, mungkin itu aja ya. Ini buat teman kita yang mau OTW lagi ya, hati-hati di jalan. Oke teman semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap gaspol ya. Apabila suka dengan konten saya ini silahkan bagikan dan jangan lupa like, subscribe. Oke, gaspol.